Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farihatul Mubarakah dengan NIM 096. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi unsur, senyawa, dan campuran, yang dimana pemaparan materi ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester di dalam mata kuliah Kapital Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni. Submateri pada materi unsur, senyawa, dan campuran, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Nah, sebelumnya coba perhatikan beberapa gambar yang sudah tersedia. Yang pertama itu ada baut, kemudian ada cincin, dan kemudian ada pulpoin. Nah, tahukah kalian semua barang-barang tersebut terbuat dari apa? Nah, penasaran? Ya, benar sekali. Barang-barang tersebut terbuat dari logam, karbon, atau emas-emasan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai unsur. Nah, sebelum kita memasuki dalam pengertian unsur, terlebih dahulu kita urai unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam udara dan air laut. Nah, dalam udara sendiri, unsur-unsur yang mendominasi dalam udara yaitu ada hidrogen dan nitrogen. Dalam air laut itu terdiri dari dua, yaitu air dan garam. Unsur dari air sendiri yaitu ada oksigen dan ada hidrogen. Nah, dari uraian-uraian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam udara dan dalam air laut, dapat kita beri kesimpulan bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, unsur-unsur dalam kehidupan kita dapat kita lihat dan dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok logam maupun non-logam. Nah, di mana kita dapat melihat unsur-unsur tersebut, kita dapat mengurutkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur tersebut dalam tabel periodik unsur-unsur kimia. Unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan kita itu dapat dikelompokkan menjadi tiga sifat, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur logam memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu berwarna mengkilap, kemudian memiliki titik lebur yang rendah, dapat menghantarkan listrik dan dapat menghantarkan panas, kemudian dapat ditempa. Contohnya yaitu ada kromium atau logam-logam mulia seperti emas atau perak. Yang kemudian yaitu ada non-logam. Non-logam ini memiliki ciri-ciri yang berwarna tidak mengkilap, kemudian penghantar arus listrik yang buruk, dan penghantar panas yang buruk pula. Unsur non-logam ini juga memiliki ciri-ciri yaitu tidak dapat ditempa. Kemudian yaitu metaloid. Metaloid yaitu unsur yang berada sifatnya itu berada di antara logam dan non-logam. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa didefinisikan sebagai zat-zat yang tersusun atas dua unsur api yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contohnya yaitu air, garam, dan lain-lain. Unsur-unsur dari air dan garam dapat dikatakan senyawa karena tersusun atas dua atau lebih dari unsur. Air yang tersusun atas dua jenis yaitu hidrogen dan oksigen yang bergabung menjadi H2O. Selanjutnya yaitu campuran. Nah, bisa dilihat dari gambar. Di situ terdapat gambar jus. Jus itu tersusun dari dua bagian, yaitu air dan potongan-potongan buah yang sangat kecil. Nah, jus ini merupakan campuran. Nah, kenapa merupakan campuran? Padahal jus ini terdiri dari dua
terdiri dari dua senyawa, yaitu air dan potongan-potongan buah. Nah, dari pemaparan jus tadi atau contoh dari campuran yaitu jus, dapat kita tarik kesimpulan bahwa campuran merupakan penggabungan dari dua macam zat atau tanpa menyebabkan terjadi perubahan kimia. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis campuran. Yang pertama yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang dimana antara dua zat atau lebih penyusunnya itu tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen terdiri dari pelarut dan terlarut. Contohnya yaitu air dan gula. Air merupakan pelarut dan gula merupakan terlarut. Kemudian yaitu yang selanjutnya mengenai campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri dari dua zat yang dimana dua zat itu dapat dibedakan. Contohnya yaitu antara campuran air dan campuran pasir. Dua zat ini dapat dibedakan ketika dicampurkan. Antara pasir dan air itu dapat terlihat perbedaannya. Air akan berada di bawah dan pasir akan berada di bawah dan air akan berada di atas pasir. Campuran heterogen sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu koloid dan suspensi. Koloid sendiri merupakan partikel-partikel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra, di mana ukuran koloid ini berkisar antara 0, mm hingga 1 mm. Contohnya yaitu koloid susu agar-agar. Kemudian yang kedua yaitu suspensi. Suspensi merupakan partikel-partikel yang dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa. Contohnya yaitu air keruh, air kapur, dan yang lainnya. Perbedaan sendiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama yaitu mengenai unsur. Unsur merupakan zat tunggal, sedangkan senyawa itu kemudian campuran itu gabungan dari beberapa zat. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa sendiri dapat diuraikan, apalagi dengan campuran, pastinya dapat diuraikan. Kemudian unsur terdiri dari atas satu jenis atom. Contohnya yaitu ada hidrogen ataupun oksigen saja, itu merupakan unsur. Kemudian kalau senyawa itu terdiri dari minimal 2 atom. Contohnya yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian kalau campuran terdiri dari banyak atau beribu-ribu atom. Kemudian senyawa itu perbandingan massa zatnya penyusunnya itu tetap. Kemudian untuk campuran dengan massa zat penyusunnya itu tidak tetap. Campuran itu dapat dipisahkan. Nah, pemisahan campuran-campuran itu terdiri dari beberapa cara, yaitu terdapat 8 cara pemisahan campuran. Yang pertama ada filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, dekantasi, kemudian kromatografi, evaporasi, corong pisah, dan distilasi. Nah, yang pertama yaitu menggunakan metode filtrasi. Metode ini yaitu dengan cara pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Contohnya yaitu pemisahan air dan pasir. Ciri utama dari filtrasi yaitu dengan menggunakan corong atau penyaring. Yang selanjutnya yaitu metode sentrifungsi. Sentrifungsi ini merupakan pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Contohnya yaitu pemisahan sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Kemudian yaitu sublimasi. Sublimasi ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Contohnya yaitu campuran iodin dengan garam. Yang selanjutnya yaitu dekantasi. Dekantasi ini merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya yaitu pemisahan pasir dalam air. Nah,
Ciri utama dari dekantasi itu menggunakan lubang pengaduk yang diiringkan atau dimiringkan pada media atau wadah yang digunakan untuk pemisahan campuran. Kemudian yaitu kromatografi, merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat paling kecil, sangat kecil atau partikel kecil menggunakan kertas kromatografi. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi ini merupakan metode pemisahan campuran yang dimana menggunakan pemanasan atau dipanaskan secara terus-menerus sehingga menyisakan residu atau kristal yang dipisahkan. Contohnya yaitu pemisahan garam dari larutan garam dengan cara dipanaskan terus-menerus, kemudian tersisa kristal garam pada wadah atau tempat pemanasan. Kemudian yaitu corong pisah, merupakan metode pemisahan campuran yang dimana campurannya itu terdiri dari dua zat cair yang tidak saling menyatu. Contohnya yaitu pemisahan air pada minyak. Yang selanjutnya yaitu distilasi atau penyulingan. Nah, kalau distilasi atau penyulingan ini mesti teman-teman kan banyak atau sering mendengar mengenai istilah ini. Nah, distilasi ini merupakan pemisahan campuran dengan cara penyulingan, digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Contohnya yaitu penyulingan minyak, atau bisa kita lihat pada pembuatan air mineral dari sumbernya yang diambil dari sumber mata air langsung kemudian dapat kita minum. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi unsur, senyawa, dan campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.